Halo, perkenalkan nama saya Anwunlo. Saya adalah mahasiswa arsitektur semester 4 di Universitas Podomoro dengan NIM 2119015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori manajemen proyek. Sebelumnya, mari kita membahas apa itu manajemen dan apa itu proyek. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, menagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Manajemen juga merupakan seni dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, menggerakkan atau memotivasi, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan di dalam sebuah organisasi. Sedangkan definisi proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk membuat suatu produk maupun jasa dengan hasil yang unik. Hasil yang dimaksud adalah produk yang unik dan diverifikasi oleh stakeholder. Dan usaha sementara yang dimaksud adalah proyek memiliki awal dan akhir yang pasti dan memiliki durasi. Serta unik yang dimaksud adalah memiliki karakteristik tertentu yang berbeda, seperti lokasi, desain, lingkungan, situasi, dan orang yang terlibat. Sehingga manajemen proyek merupakan suatu upaya pengelolaan proyek agar tujuan atau sasaran yang telah ditentukan tercapai secara efisien dan hasilnya efektif metode kerjanya, serta hemat penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lainnya. Manajemen proyek meliputi penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, alat bantu, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan proyek dalam memenuhi persyaratan atau requirements dan mencapai sasaran proyek atau goal. Lalu, terdapat 4 proses dalam manajemen proyek, yaitu perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen proyek memiliki tujuan dan sasaran, dan ada batasan sumber daya, yaitu waktu dan biaya, serta ada target delivery agreement yang harus dipenuhi, meliputi kualitas, safety, dan ramah lingkungan, serta regulasi. Sedangkan sumber daya yang terlibat dalam proyek adalah manusia, uang, material, dan peralatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan manajemen proyek. Yang pertama, seluruh aktivitas proyek selesai tepat waktu, yaitu tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian suatu proyek. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan sesuai, yaitu tidak ada biaya tambahan dari rencana anggaran biaya yang telah disepakati dalam kontrak. Yang ketiga, mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan spesifikasi. Yang keempat, seluruh proses kegiatan berjalan dengan lancar, yaitu tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada pemborosan, dan tidak ada pencemaran lingkungan. Berikutnya adalah sasaran manajemen proyek. Sasaran manajemen proyek diantaranya adalah yang pertama, untuk mengembangkan dan menyelesaikan sebuah proyek dalam budget, jangka waktu, dan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan atau ditentukan. Yang kedua, membentuk organisasi untuk menjamin beroperasinya suatu proyek di kantor pusat maupun di lapangan. Yang ketiga, membangun situasi dan kondisi kerja yang mendukung, baik dari sarana prasarana, kondisi, dan keselamatan kerja, serta komunikasi antar pihak. Sehingga orang yang bekerja akan didorong untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan keahlian mereka. Yang keempat, bagi kontraktor untuk membangun dan mempertahankan reputasi atas integritas, kualitas, dan profesionalisme atas pekerjaannya. Lalu terdapat 3 sasaran manajemen proyek, diantaranya meliputi biaya, yaitu proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Selanjutnya adalah mutu, di mana proyek harus memenuhi spesifikasi yang disetujui bersama. Dan yang terakhir adalah waktu, yaitu proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan bersama.
Sedangkan pemangku kepentingan manajemen proyek terdiri atas yang pertama klien atau owner atau pemberi tugas, yang kedua konsultan, yang ketiga kontraktor dan subkontraktor, yang keempat calon pengguna dan hasil proyek dan operator, yang kelima pemerintah, yang keenam masyarakat yang setuju maupun tidak setuju, yang ketujuh tim proyek, 8 pemasok atau supplier, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih telah mendengarkan.